Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT, PhD, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Islam dan teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Rina Salsabila. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang utang dalam perspektif ekonomi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian utang. Utang adalah kewajiban finansial yang harus dibayarkan kembali oleh seseorang atau suatu entitas kepada pihak lain, biasanya dalam bentuk uang. Utang ini bisa timbul dari berbagai macam transaksi, seperti peminjaman uang dari bank, penerbitan obligasi, atau pembelian barang dan jasa dengan pembayaran tertunda. Selanjutnya ada unsur-unsur utang. Unsur-unsur utang ini ada 6. Yang pertama ada pokok utang, bunga, jangka waktu, angsuran, jaminan, dan covenant. Unsur utang yang pertama yaitu pokok utang. Pokok utang adalah jumlah utama atau jumlah asli uang yang dipinjamkan oleh debitur dari kreditur, sebelum bunga atau biaya lain ditambahkan. Dalam konteks pinjaman, pokok utang adalah jumlah yang harus dibayar kembali oleh debitur selain bunga yang dihasilkan dari peminjam tersebut. Selanjutnya yang kedua ada bunga atau interest. Interest adalah biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai imbalan atas penggunaan dana yang dipinjamkan. Bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari pokok utang dan biasanya dinyatakan sebagai tingkat bunga tahunan. Bunga ini merupakan keuntungan bagi kreditur dan beban tambahan bagi debitur di luar pokok utang yang harus dibayarkan kembali. Yang ketiga ada jangka waktu atau term. Jangka waktu adalah periode waktu yang diberikan kepada peminjam untuk melunasi utang. Jangka waktu ini biasanya bervariasi, tergantung pada jenis hutang, kesepakatan antara pemberi dan penerima pinjaman, serta ketentuan hukum yang berlaku. Jangka waktu utang bisa bersifat jangka pendek, semisal beberapa bulan sampai 1 tahun, atau jangka panjang, semisal 1 tahun atau bahkan sampai puluhan tahun. Yang keempat ada angsuran. Angsuran adalah pembayaran berkala yang dilakukan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman untuk melunasi utang. Angsuran ini biasanya mencakup sebagian dari pokok utang dan bunga yang dikenakan. Pembayaran angsuran dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, misal setiap bulan atau setiap kuartal hingga utang tersebut lunas. Selanjutnya ada jaminan. Jaminan dalam konteks utang adalah aset atau properti yang dijaminkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman untuk memastikan bahwa utang akan dilunasi. Jika peminjam gagal membayar utang sesuai perjanjian, maka pemberi pinjaman berhak menyita aset yang telah diberikan untuk menutupi kerugian. Jenis-jenis pinjaman ada 5, pinjaman properti, kendaraan, barang berharga, piutang, saham, atau obligasi. Contoh jaminan properti yaitu tanah, rumah, atau bangunan. Jaminan kendaraan, mobil, atau kendaraan lainnya. Jaminan barang berharga seperti emas, perhiasan. Selanjutnya ada jaminan piutang, hak untuk menerima pembayaran dari pihak ketiga. Dan yang terakhir, jaminan saham atau obligasi, yaitu jaminan yang dimiliki oleh peminjam. Unsur utang yang terakhir ada covenant. Covenant adalah ketentuan atau janji yang ditetapkan dalam perjanjian utang antara peminjam dan pemberi utang, yang mengatur tindakan tertentu yang harus dilakukan atau dihindari oleh peminjam selama jangka waktu utang. Covenant bertujuan untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman dan memastikan bahwa peminjam tetap dalam kondisi yang sehat sehingga mampu membayar kembali utangnya.
Selanjutnya ada kebaikan utang. Kebaikan utang ini ada 4. Yang pertama ada meningkatkan modal usaha, memperbaiki arus kas, memungkinkan pembelian yang besar, dan yang terakhir ada fleksibilitas finansial. Kebaikan utang yang pertama yaitu meningkatkan modal usaha. Utang dapat digunakan untuk memperbesar modal usaha sehingga memungkinkan ekspansi bisnis, investasi dalam teknologi baru, atau pembelian inventaris yang lebih besar. Yang kedua, memperbaiki arus kas. Dengan mengandalkan utang, bisnis dapat menjaga arus kasnya tetap sehat tanpa menunggu pendapatan masuk untuk melakukan investasi atau membayar pengeluaran yang lebih besar. Selanjutnya yaitu memungkinkan pembelian besar. Bagi individu, utang seperti hipotek memungkinkan pembeli aset besar seperti rumah yang mungkin tidak dapat dicapai hanya dengan tabungan. Yang terakhir ada fleksibilitas finansial. Utang memberikan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau mendadak tanpa harus menjual aset atau mengganggu investasi jangka panjang. Keburukan utang ada 6. Yang pertama ada beban bunga, resiko finansial, mempengaruhi kesehatan mental, pembatasan keuangan, kerugian aset, dan yang terakhir ada dampak hukum. Yang pertama ada beban bunga. Beban bunga, utang datang dengan kewajiban untuk membayar bunga yang dapat menjadi beban signifikan. Bunga tinggi dapat membuat total biaya utang jauh lebih besar daripada jumlah yang dipinjamkan. Selanjutnya ada resiko finansial. Mengambil utang berlebihan dapat meningkatkan resiko keuangan jika pendapatan menurun atau terjadi krisis ekonomi. Kemampuan untuk membayar utang bisa terpengaruh yang dapat mengarah pada kebangkrutan. Selanjutnya ada pengaruh kesehatan mental. Memiliki utang yang besar dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan masalah kesehatan mental. Ketidakmampuan untuk melunasi hutang tepat waktu dapat menjadi sumber tekanan yang besar. Selanjutnya ada pembatasan keuangan. Utang membatasi fleksibilitas finansial. Pembayaran cicilan yang besar dapat mengurangi kemampuan untuk menabung, berinvestasi, atau mengeluarkan uang untuk kebutuhan lainnya. Selanjutnya ada kerugian aset. Jika utang digunakan untuk membeli aset yang nilainya menurun, seperti kendaraan atau barang konsumsi, peminjam bisa terjebak dalam situasi di mana utang mereka lebih besar daripada nilai aset tersebut. Yang terakhir ada dampak hukum. Tidak membayar utang dapat mengakibatkan tindakan hukum termasuk penyitaan aset atau bahkan kebangkrutan pribadi atau perusahaan. Yang terakhir ada contoh utang. Contoh utang yang pertama yaitu hipotek. Pinjaman yang digunakan untuk membeli properti seperti rumah atau apartemen. Properti tersebut menjadi jaminan bagi peminjam. Selanjutnya ada utang usaha. Utang usaha yaitu utang yang timbul dari operasi bisnis sehari-hari, seperti utang kepada pemasok atau utang pajak. Yang ketiga yaitu ada obligasi. Utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah kepada investor, di mana penerbit obligasi berjanji untuk membayar kembali pinjaman tersebut dengan bunga pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Contoh utang yang terakhir yaitu kartu kredit. Kartu kredit yaitu utang yang timbul ketika seseorang menggunakan kartu kredit untuk melakukan pembelian dan tindak pembayaran penuh tagihan pada saat jatuh tempo. Sekian penjelasan saya mengenai utang dalam perspektif ekonomi. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.